jangan belanja pada saat kita lagi keadaan yang sangat lapar. Kalau bisa di jam-jam segini itu kita udah mikirin mau makan apa. Karena ketika lagi perut keroncongan, kita tuh cenderung tendensinya itu jadinya impulsif. Makanya kenapa pas war takjil semuanya mau kita beli. Nah, atau nih tips aku nih, kalau misalnya mau beli takjil 15 menit sebelum buka. Jadi kita udah kayak apa ya, udah beli satu aja. Udah keburu buka gitu. Bisa. Jadi Bisa. sama kita udah lemes-lemes banget Itu lebih ke ilmu mepet ya Kak. ilmu banget. Ketika kita ngelihat kemungkaran, itu kita perlu untuk menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan kita. Jadi ya udah, nih ada misalnya tadi yang aku bilang ada batu atau duri di jalanan atau paku di jalanan. Itu kan termasuk dalam daftar keimanan paling rendah ya. Jadi kita harus nyingkirin. Itu kan kemungkaran ya, maksudnya orang bisa tiba-tiba bannya bocor dan sebagainya. Terus dalam hadis Arba'in itu disebutkan kalau misalnya kalian belum bisa melakukan itu dengan tangan kalian, maka dengan mulut kalian. Nah, itu tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga, kalau kita nggak bisa ngelakuin pakai tangan tadi, nggak bisa kita ngelakuin pakai mulut tadi, ya tadi dari hati. Jadi hati itu kita udah kita mengingkari hal itu kalau ternyata itu hal yang buruk. Nah, itu adalah dibilang selemah-lemahnya iman. Jadi kita nggak bisa bergerak. Kalau iman kan kita sering dibilang ya, kalau misalnya iman itu dibuktikan lewat tindakan, perbuatan, terus lisan sama hati gitu ya. Dan hati itu yang paling rendah itu jatuhnya gitu. Aku juga tadi kalau dengar dua penjelasan ini jadi kayak misalnya ada orang nonton kontennya Kak Cynthia gitu ya, di Live With Us atau di Bersaling Silang gitu ya. Terus dia kayak oh iya nih, emang harusnya gini nih gitu ya. Hidupnya harusnya gini. Tapi dia cuma dalam bisa hati gitu kayak aduh tapi masih susah, aku masih nggak ada waktu inilah itulah gitu ya. Itu mungkin dia udah memasuki tahap awal hijrah ekologis gitu ya, selama-lama iman gitu ya, karena hati dulu. hatinya udah muncul triggernya. Udah gitu kayak ya. ada ini nih harus dirubah gitu. Iya. Tapi dalam hati yang baru itu niat dulu. Iya, Niat makanya dulu aja. Nah, bisa itu kalau kita kan bilangnya baru dapat hidayah. Jadi baru sampai hati doang, belum sampai ucapan. Kalau ucapan kan kita la ilaha illallah itu, terus perbuatan kita melakukan ritual ibadah dan sebagainya. Jadi kan gini, kalau kita bicara dari perspektif teori perilaku kan sebenarnya tahapan perilaku 3 lah umumnya ya. Bicara awareness, lalu sikap, attitude, baru action yang terakhir kan. Mungkin mirip-mirip dari konsepnya ya. Jadi awareness, kesadaran gitu, kita tahu dulu soal isunya, kita belajar, pahami. Sikap ini akhirnya menentukan bahwa kita setuju, kita menolak, kita mendukung gitu ya, sampai akhirnya ke action perilaku, kita mulai misalnya memilah sampah, kita misalnya ikut aksi gitu ya. Nah, menariknya memang tadi kan memang sering disebutkan bahwa kesadaran masyarakat kayaknya masih kurang, masih rendah, banyak yang buang sampah sembarangan. Memang fenomena itu tidak bisa kita ingkari ya, karena memang masih kita lihat juga. Tapi yang menarik adalah kami pernah bikin penelitian di 2021 itu di kota-kota besar ya, di Jakarta, Makassar, dan Medan seingatku. Dan kita melihat survei gitu ya, melihat kesadaran masyarakat soal isu lingkungan, soal isu sampah. Yang menarik adalah masyarakat perkotaan ini ternyata kesadaran soal isu lingkungan ini cukup tinggi. Salah satunya soal isu sampah gitu ya. Biasanya top of mind environmental issues dari masyarakat perkotaan kayak misalnya di Jakarta tuh kalau nggak sampah, polusi udara, ya climate crisis in general biasanya gitu ya. Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat tuh ada gitu ya, dan bahkan di kota besar itu kita lihat dari level sosial ekonomi yang berbeda-beda juga gitu ya secara demografi. Ya mungkin nanti konteksnya akan beda kalau masyarakat di luar perkotaan gitu ya. Tapi ini mungkin aku sampaikan hasil riset kami waktu itu. Dan kesadarannya sebenarnya cukup tinggi gitu ya. Jadi mereka sudah tahu bahwa ya sampah itu mencemari, bahwa berkonsumsi berlebihan itu tidak baik gitu ya. Produk-produk apa yang sebenarnya harus mereka kurangi gitu ya. Tapi balik lagi tadi kalau ke pendekatan teori perilaku, tapi ketika kita tanya apa yang sudah kamu lakukan, nah itu jawabannya masih sangat minim gitu ya. Jadi ketika ditanya tahu nggak? Tahu. Paham nggak? Iya paham lah, walaupun mungkin tidak sampai ke level expert ya, tapi paham lah gitu, plastik mencemari laut, bahkan sudah ada mikroplastik gitu ya.
Tapi ketika ditanya apa yang sudah dilakukan, banyak sekali yang menjawab ya kita belum melakukan apa-apa gitu ya. Bahkan mungkin dari hal-hal yang sederhana gitu. Nah ini kan sebenarnya jadi tantangan dan perlu dilihat gapnya. Masyarakat perkotaan yang sudah mulai aware, mulai sadar akan isu-isu lingkungan, apalagi sekarang banyak sekali konten-konten yang maksudnya tidak hanya Greenpeace ya, konten creator juga banyak sekali yang bahas perspektif lingkungan dengan sangat baik gitu. Tapi kok sepertinya perilaku masyarakat belum bergeser secara Berubah. signifikan gitu ya gitu. Nah, yang menarik kami kemarin tanya karena konteksnya soal masalah konsumsi dan plastik sekali pakai. Mereka menjawab sebenarnya ya butuh ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga produsen gitu kaitannya dengan isu sampah. Tadi kita misalnya ambil contoh sederhana, kita sering bicara pemilahan. Tapi kalau kita lihat seberapa banyak sih gitu, apakah ada misalnya program dari pemerintah daerah di kota-kota gitu, di kabupaten-kabupaten yang sudah pengelolaan sampahnya tuh berbasis pemilahan gitu ya. Jadi kan akhirnya masyarakat banyak yang tidak merasa ada insentifnya gitu ya melakukan pemilahan, tapi ketika diangkut misalnya dicampur kembali gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat yang mungkin tingkat kesadaran dan knowledge-nya mungkin lebih, ya mereka melakukan effort yang lebih. Seperti apa? Seperti misalnya datang ke bank sampah, seperti misalnya mungkin cari komunitas-komunitas kayak yang Kak Cynthia bikin gitu ya. Oh nih ada barang aku masih layak pakai, bisa disalurkan kemana gitu. Tapi kan akhirnya masyarakat yang ngeluarin effort lebih kan, karena fasilitas dan sistemnya belum di-provide oleh pemerintah. Jadi sistem kita belum siap. Makanya akhirnya kita berharap ya masyarakat bisa mulai melakukan sesuatu gitu ya. Kan belum ada juga program dari pemerintah daerah misalnya pengelolaan sampah organik yang komunal gitu ya, RT RW gitu ya. Padahal sampah organik sebenarnya secara teori paling mudah dikelola gitu ya, dibandingkan sampah yang anorganik ya gitu ya secara umum. Tapi kan belum ada juga, belum disediakan. Akhirnya orang-orang ada yang mulai composting sendiri di rumahnya gitu ya. Tapi kan mungkin tidak semua masyarakat, terutama mungkin dari level kelas ekonomi menengah ke bawah yang mungkin di rumah tangganya ada 2-3 kepala keluarga gitu ya, boro-boro mau bikin composting di rumah gitu, mungkin nggak ada space untuk melakukan itu gitu ya, atau mungkin ya harus ngobrol dulu kesepakatan sama keluarga-keluarganya gitu ya. Jadi itu yang jadi tantangan sebenarnya gitu ya. Kita bicara level kesadaran yang sudah mulai meningkat, tapi di sisi lain sistemnya itu belum siap gitu ya. Kita berharap ini terus-menerus tumbuh sih gitu. Kesadaran terus meningkat sampai tadi akhirnya mulai melakukan perilaku-perilaku dan semakin banyak yang melakukannya. Dan di sisi lain makanya ada organisasi-organisasi seperti Greenpeace yang kita kerjanya tuh dorong pemerintah, dorong industri gitu ya. Karena nggak cukup masyarakat aja yang berubah gitu ya. Butuh sistem yang lebih besar juga gitu untuk menyambut itu ya agar bisa lebih baik gitu. Nah, ya. Saya jadi teringat karena background saya itu kan Muhammadiyah ya. Jadi banyak aktivis-aktivis juga. Kalau di Muhammadiyah ada Kader Hijau Muhammadiyah, terus ada Eko Bhinneka, terus ada yang ngomongin tentang ya karena organisasi kemasyarakatan ya. Jadi dan keagamaan, jadi ngomonginnya ada hal-hal yang itu karena ada nih organisasi Aisyah yang khusus perempuan. Saya pernah ikut pengelolaan yang tadi composting, terus habis itu ekoenzim. Nah, itu kan yang kemudian saya juga sering dapat kajian-kajian itu ngomongin tentang lingkungan itu. Nah, ini kita ngomongin komunitas di masyarakat. Nah, ini ada menurut Kak Cynthia, ini komunitas seberapa berperan sih komunitas itu dalam membuat masyarakat itu aware, membuat masyarakat itu paham, sadar gitu. Seberapa besar perannya? Dalam power kita yang terbatas, ya komunitas kan mungkin kalau aku bilang yang paling dekat kali ya sama masyarakat tapak lah ya, gitu kan. Tapi tetap aja kita tuh sebenarnya punya power yang terbatas. Sekali lagi kita kan paling cuman bisa untuk ngajakin, reminding ya nggak sih? Mungkin juga bikin kampanye-kampanye yang cukup kreatif gitu ya, buat ngajakin masyarakat untuk mulai dari apa yang mereka bisa, apa yang kecil-kecil gitu kan, seperti yang tadi Mas Atta bilang. Tapi di luar itu sebenarnya komunitas itu juga bisa melakukan kolaborasi.
komunitas apalagi yang udah mungkin udah punya dukungan banyak gitu ya dari publik, bisa melakukan kolaborasi mungkin sama NGO kayak Greenpeace gitu ya, atau bisa juga bikin kolaborasi mungkin sama industri ya sih, atau bisa juga sama pemerintah. Dan hal ini juga yang sebenarnya selalu kita upayakan sih, gimana caranya biar komunitas dalam hal ini adalah LWL itu sendiri itu bisa banyak menggandeng banyak pihak gitu loh, biar suaranya tuh lebih berpower, biar suaranya tuh lebih kedengeran gitu kan. Jadi nggak cuma menyuarakan sendiri, karena ya balik lagi kalau cuma menyuarakan sendiri ya power kita juga terbatas. Tapi yang aku juga mau sampaikan adalah buat teman-teman di pemerintahan kali ya. Jadi buat teman-teman di pemerintahan, coba deh kalau bikin kebijakan gitu ya, libatin komunitas lokal. Karena aku merasa kebijakan-kebijakan yang dibikin sama pemerintah itu tuh entah, aku nggak tahu di dalamnya apakah ada orang sosiologinya atau ada orang antropologinya gitu ya. Kadang-kadang tuh nggak apa ya dibikin merata, mungkin efisiensi kali ya, mungkin efisiensi tapi tuh nggak touch, nggak to the point sama permasalahan yang ada di daerah-daerah tertentu. Dan aku yakin banget urban Jakarta, urban Surabaya itu beda banget masalahnya, ya nggak sih? Poin-poin masalahnya beda, itu baru ngomongin kota-kota besar, belum nih kota-kota kecil lainnya. Jadi pemerintah dan komunitas tuh punya peran yang cukup besar buat pemerintah gandeng, buat riset bersama gitu ya, mungkin duduk bersama gitu, pengen tahu masalah di satu daerah tertentu yang ada komunitas itu tuh apa sih yang perlu diberesin, masalahnya di mana, bottlenecknya di mana gitu ya. Dan balik lagi kalau soal kolaborasi, kalau ngomongin kreativitas, pemerintah tuh nggak ada sih sebenarnya. Jadi kreativitas itu adanya di komunitas, iya nggak sih? Komunitas itu ada, kreativitas itu adanya di komunitas, di NGO lah ya. Pokoknya di individual lah levelnya gitu sebenarnya ya. Jadi baiknya pemerintah itu banyak-banyak menggandeng komunitas untuk bikin kampanye bareng, yaitu tadi based on research, based on permasalahan yang ada di tiap-tiap daerah. Karena aku yakin kalau ngomongin circular economy aja, permasalahan circular economy yang harus diperbaiki di kota A sama kota B tuh beda banget mana yang duluan gitu. Apakah konsumsi duluan atau yang sampah duluan yang harus dilakuin. Karena kota A sama kota sekunder tuh pasti juga akan beda-beda. Bener, aku sepakat sih kalau misalnya komunitas itu harus digandeng, karena menurut aku komunitas itu muncul kan dari dorongan hati teman-teman, keresahan yang dialami, realita yang ada sehari-hari gitu kan. Terus kemudian orang-orang tuh dengan komunal, dengan berkelompok itu kemudian menyadari bersama, terus melakukan pergerakannya, itu mungkin dari situ akhirnya muncul kreativitas, kemudian mencari solusi bersama untuk masalah yang dihadapi gitu. Nah itu ketika pemerintah berkolaborasi itu sebenarnya menjadi lebih tambahan power sih, karena tambahan power, regulasi. Dia kan harusnya kan pemerintah tuh berperan dalam regulasi ya, regulasi kebijakan. Tapi kadang-kadang kebijakannya tuh juga nggak tepat sasaran gitu loh. Ini Kak Cynthia memberikan contoh jelas. Waktu itu kita sempat diskusi soal climate justice ya. Jadi bagaimana sebenarnya kebijakan iklim ini seringkali tidak berpihak kepada kelompok yang paling terdampak gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat secara umum proses pembuatan kebijakan di kita itu sering melupakan ya paling tidak mungkin dua ya. Soal recognition, tadi tidak memperhatikan adanya kebutuhan kelompok-kelompok yang paling terdampak, dan yang kedua keadilan prosedural ini bicara soal pelibatan masyarakat gitu. Jadi kadang pemerintah itu ya kadang cuma melihat masyarakat masalah itu dari surface-nya aja kan kadang-kadang gitu ya. Terus dianggap dan dipilih misalnya solusi-solusi yang paling instan gitu ya. Misalnya kalau kita bicara konteks lain, misalnya pembangunan giant seawall gitu ya. Oh ya, muka air laut naik nih, Jakarta mau tenggelam, udah kita bangun tembok aja dah gitu ya, misalnya gitu ya paling. Karena cepet ya. Iya, karena cepat. Tapi ternyata ngasih dampak kepada hasil tangkapan nelayan yang ada di Jakarta Utara gitu. Hal-hal seperti itu kan kadang tadi terlewat, dan sering kali di banyak kasus ya akhirnya tidak melibatkan masyarakat, akhirnya solusinya tidak tepat sasaran. Sama gitu. mungkin yang paling deket banget sih menurut aku program makan gratis ya. Oke, MBG ya.
Contoh konkret. Iya benar. Konkret. Iya maksudnya perlu dikaji lagi kan ketika misalnya mengeluarkan program, benar nggak ini jadi kebutuhan semua lapisan masyarakat yang menjadi targetnya gitu kan. Memang lagi-lagi itu yang jadi kunci sebenarnya ketika perumusan kebijakan gitu ya. Karena begitu banyak program-program dan kebijakan yang ajaib juga di Indonesia gitu ya. Jadi kadang kita juga ya sudah lelah lah kadang-kadang maksudnya dalam isu apapun gitu. Nah, kita tadi ngomongin MBG nih. Seru ya kalau ngomongin MBG ya. Kalau ngomongin kebijakan pemerintah emang akhir-akhir ini emang kayak seru banget sih, rame banget. Ada aja gebrakannya tiap hari ya. Ada aja kan. Iya, bangun tidur tuh kayak kaget mulu gitu loh. Kok ada apa ya? Ada lagi gitu kan. Setiap buka IG kita kan ada aja gebrakannya gitu. Nah, MBG lah dan sebagainya. Belum kasus-kasus MBG. Pernah itu ada kasus MBG yang akhirnya dibuang karena basi. Pernah denger kan kayak? Iya. Nah, ini kan jadi hal yang mungkin Greenpeace juga isukan gitu tentang food waste. Nah, kalau misalnya kita ngomongin food waste ini kan ada kan data yang menyebutkan bahwa Indonesia itu menghasilkan sekitar 23 sampai 48 juta ton loh kayak ini sampah makanan. Nah, ini tambah MBG per tahun. Itu per tahun. Per tahun dan itu setara dengan 115 sampai 184 kilogram per kapita per tahun. Nah, kita balik nih ngomongin makanan, ini Ramadan kan. Nggak boleh makan ya. Kita ngomongin makanan pas Ramadan ini. Nah, kalau di Ramadan sendiri itu kan kita sebenarnya untuk menyetop supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam makan gitu. Tapi nih masalahnya di kita ini kebiasaannya kalau udah sore lihat ada yang jualan takjil. Kalap Kak, war takjil. Kita ada budaya war takjil itu. Dan kita suka kalap kalau misalnya kita lagi lapar. Jadi kalau misalnya kita lapar lihat makanan itu pas puasa, kita kayaknya ini enak deh, kolak kita beli. Terus habis itu kita jus buah kita beli. Terus habis itu ada lagi itu makanan yang Ustaz beli semalam ya. Gorengan biasanya kalau di sini wajib gorengan. Ntar ada lagi nanti ada roti-rotian dan sebagainya. Itu baru makanan pembukanya ya. Ada kurma dan sebagainya di lainnya. Nanti ada nasinya juga, kita beli nasi kuning, merah, hijau. Itu dibeli semua. Tumpang sama liwet jangan lupa. Nah, itu kalau misalnya Ramadan ini kan seharusnya menjadi koreksi dalam hidup kita ya, dalam menyederhanakan hidup. Nah, terus kita juga effort banget ngumpulin duit khusus Ramadan. Jadi justru Ramadan yang harusnya kita makan 2 kali sehari itu budgetnya lebih tinggi daripada Iya sih. Budgetnya lebih tinggi daripada makan kita 3 hari sekali biasanya. Nah, itu menurut Kak Cynthia gimana? Ya kalau ngomongin soal Ramadan, sebenarnya Ramadan itu kalau menurut kami gitu ya, Ramadan tuh sebenarnya dibilang perayaan tuh ada benernya kok. Ramadan itu fasting moment kan, bener nggak sih? Betul. Satu yang emang kita rayakan. Iya kan kita Ditunggu-tunggu. Iya kan kita mau menuju hari kemenangan kan. Jadi sebenarnya nggak salah kalau ngomong Ramadan itu adalah bagian dari sebuah perayaan. Bener. Tapi esensi Ramadan sebenarnya kalau dari perspektif minimalism gitu ya, dari Live It Less, sebenarnya tuh waktu kita menahan diri nggak sih, mengontrol sih. Jadi Ramadan itu is all about self control. Yang tadinya mungkin kita tuh loose gitu kan ya pada saat nggak lagi Ramadan, sekarang di Ramadan itu dengan banyaknya benefit yang bisa kita dapetin ya, pahala ya nggak sih, berlipat juga dosanya ya nggak sih. Jadi seharusnya memang Ramadan itu kita di-set untuk memiliki self control yang lebih kuat gitu seharusnya. Tapi yang jadi permasalahan ternyata biarpun setannya dikerangkeng tapi tuh nafsu nggak dikerangkeng ya. Jadi kadang-kadang kita kesirep sama nafsu tadi gitu. Aku juga kemarin sempat ngobrol sama salah satu temanku, Mbak Raden Prisya gitu ya. Beliau adalah mindfulness coach. Beliau bilang, mungkin aku mengutip dari apa yang dia katakan gitu ya. Jadi Ramadan itu seharusnya jadi momen untuk kita detoksifikasi diri, detoksifikasi tubuh, ya nggak sih, detoksifikasi cara kita berkonsumsi gitu ya. Jangan sampai kita malah mengganggu proses detoksifikasi diri ini gitu ya dengan nafsu-nafsu sesaat tadi gitu.
Nah, beberapa tips yang bisa dilakukan sebenarnya kayak jangan belanja pada saat kita lagi keadaan yang sangat lapar. Jadi kan proses atau stage kelaparan tuh kan ada ya. Stage kelaparan tuh kan kayak misalkan nih lagi jam-jam segini sih masih medium lah ya nggak sih? Masih bisa lah ya. Kalau bisa di jam-jam segini itu kita udah mikirin mau makan apa nanti di buka puasa. Jadi jangan dipikirinnya itu jam 4, jam 5 sore karena itu di jam kita tuh lagi lapar-laparnya perut keroncongan gitu loh. Betul. Karena ketika lagi perut keroncongan kita tuh cenderung tendensinya itu jadinya impulsif. Makanya kenapa pas war takjil semuanya mau kita beli gitu. Nah, berarti ada tips nih. Kalau misalnya war takjil, war bareng yang jam 2 siang. Iya, jadi warnya bareng nonis. Masih fresh juga, masih banyak pilihannya. Atau nih Kak, kalau teman-teman jangan jam 5, jam 4 karena itu spare waktunya panjang. Jadi kita bisa keliling nih war takjil di street food itu. Sebenarnya nggak harus warnya di jam 12 ya. Pikirin dulu gitu loh, jangan pikirinnya pas beli ke sana beli ya. gitu, jangan gitu. Jadi datang itu kita udah ada Udah nih tahu. tujuan kita beli apa aja gitu. Harus tahu apa yang kita inginkan gitu, tapi jangan juga lupakan kebutuhan kita, kan butuhnya cuma berapa aja gitu. Nah, atau nih tips aku nih, kalau misalnya mau beli takjil 15 menit sebelum buka. Jadi kita udah kayak apa ya, udahlah beli satu aja, udah keburu buka gitu. Bisa. Jadi sama kita udah lemes banget Itu lebih ke ilmu mepet ya Kak. Ilmu mepet yang ada aja lah, udah dikit lagi udah mau. Jadi kita nggak sempat keliling, jadi kita nggak jadi war takjil. Kalau menurut Mas Ata gimana nih Kalau fenomena ini? ya menarik ya, maksudnya kalau umumnya kan kita lihat sampah makanan itu ya, sampah sisa makanan, sampah organik ini bisa secara volume 60-70% dari sampah yang kita produksi ya. Mungkin datanya agak beda-beda dikit di tiap kota kabupaten, tapi umumnya gitu, dia mendominasi secara volume dibandingkan sampah-sampah anorganik gitu ya. Yang menariknya, sampah organik sebenarnya punya cara tersendiri buat mengelolanya. Tapi kan tadi yang seperti kusebutkan sebelumnya, sayangnya pemerintah kita juga tidak menganggap ini, atau mungkin belum menganggap ini persoalan serius juga gitu. Padahal misalnya tragedi di Lewi Gajah, lalu misalnya kebakaran di TPA, di banyak TPA ya, lebih dari 30 TPA tahun kemarin terbakar. Salah satunya adalah ya TPA kita bercampur kan sampahnya, sampah organik, sampah sisa makanan, dan sampah anorganik gitu ya. Nah, dan kita juga pernah ngecek ya data-data produksi sampah per bulan segala macam, dan memang tendensinya di bulan Ramadan itu meningkat biasanya produksi sampah secara umum ya, yang mana tadi secara volume sampah makanan tuh biasanya bisa 60% bahkan gitu ya. Dan pernah juga beberapa tahun lalu ngobrol sama salah satu pengurus masjid besar di Jakarta gitu, Jakarta Selatan, dan dia emang mengakui gitu ya, kita produksi sampah dan kita kan punya vendor untuk pengangkutan sampah. Dia bilang ya, kalau di hari-hari biasa paling seminggu sekali cukup gitu, padahal masjidnya cukup besar gitu ya. Tapi di bulan puasa itu 1 hari sekali atau paling enggak 2 hari sekali gitu ya untuk mengangkut sampah-sampah gitu ya. Memang ada kegiatan buka puasa bersama, mungkin sahur bersama di 10 hari terakhir gitu ya. Tapi di sisi lain kan akhirnya banyak ya timbulan sampah sisa makanan, sampah kemasannya gitu ya. Itu mungkin menjadi evaluasi kita juga bersama gitu ya. Ya kalau dari individu tadi mungkin Kak Cynthia udah dengan sangat baik gitu ya. Kita lebih mindful, kita lebih merencanakan gitu ya buka puasanya mau pakai apa gitu. Karena setauku juga, mungkin boleh dikoreksi kalau salah, kan Rasul juga berbuka puasa ya kurma aja dan air putih gitu kan ya. Maksudnya berbukanya dengan kurma gitu, bukan dengan yang manis gitu ya. Kalau yang dengan yang manis akhirnya terjemahannya bisa banyak nih, bisa kolak gitu ya, bisa kue sus gitu ya, bisa macam-macam. Iya gitu ya. Padahal sebenarnya ikan loh, iya makanya itu kan jadi nge-twist ya, maksudnya orang-orang jadi ingetnya berbukanya sama itu, padahal maksudnya berbukanya sama kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih cukup gitu kan ya. Dan itu kan sebenarnya mengajarkan kesederhanaan, dan maksudnya tubuh kita juga ketika buka ternyata tidak butuh langsung asupan makanan yang sebanyak itu kok gitu ya. Dan menariknya juga Indonesia ini ternyata salah satu negara dengan penghasil sampah makanan terbesar. Dia ada di peringkat kedua gitu ya. Ya ini siapa nih? Satunya siapa? Mungkin ada yang tahu satunya siapa? Nah, nomor satunya ini yang
menariknya mirip juga dengan Indonesia, dia adalah Arab Saudi gitu ya, yang mirip karena secara populasi mayoritas penduduknya beragama Islam gitu ya. Ini mungkin bukan untuk mendiskreditkan, tapi ini sebenarnya untuk jadi evaluasi dan pelajaran buat kita, refleksi kita bersama gitu ya. Karena mungkin kan di sisi lain ada teman-teman yang ketika bulan Ramadan memang bergiat gitu ya, akhirnya bagi-bagi takjil di jalan gitu ya. Maksudnya secara produksi dan maksudnya peredaran makanan segala macam mungkin jadi meningkat, atau masjid-masjid jadi banyak mengadakan kegiatan buka bersama gitu ya, iftar bersama gitu. Nah, tapi di sisi lain tadi kita dari individu apa yang bisa kita lakukan, ya habiskan gitu ya apa yang ada di piring kita gitu kalau kita sudah beli, dan bahkan dari sebelumnya bisa merencanakan kalau misalnya ikut kegiatan buka puasa di masjid ya kan kadang udah dijatahin ya dihabiskan gitu, paling tidak sampah yang kita hasilkan bisa sangat minimal gitu ya. Dan tadi mungkin ada contoh-contoh yang luar biasa di berbagai masjid gitu ya, ada satu di Jakarta Selatan, lalu di Jogja mungkin yang terkenal mungkin teman-teman juga tahu ya, Jogokarian gitu ya. Dia juga menyiapkan makanan berbuka banyak gitu ya, bisa 2.000-3.000 porsi tapi pakai piring, bayangkan, maksudnya piring yang bisa dipakai berulang kali gitu ya. Artinya dia meminimalkan potensi sampah yang dihasilkan gitu ya. Iya, tanpa mengurangi substansi bahwa ini adalah bulan Ramadan, kita ingin beramal, kita ingin berbagi gitu. Jadi tetap bisa dilakukan ternyata dengan cara-cara yang sedikit mungkin berbeda dari yang kebiasaan pada umumnya yang mengandalkan styrofoam, mengandalkan plastik gitu ya. Jadi mungkin ini jadi diskusi bersama juga buat teman-teman relawan, teman-teman pengurus masjid gitu ya. Jadi bisa dari hal-hal yang sederhana, atau ada masjid yang dia instead of misalnya ngasih air mineral dalam kemasan gitu untuk para jamaahnya, dia cuma sediain galon sama gelas yang bisa dipakai berulang kali. Itu kan sebenarnya sama ya, esensinya ngasih minum buat para jamaah yang sholat di sana gitu ya. Tapi yang satu pakai mengandalkan air mineral dalam kemasan, yang satu lagi ya pakai sistem yang berulang kali, sederhana aja, cuman pakai galon yang bisa ya udah tinggal dipencet gitu ya. Itu mungkin jadi ya tadi bahan diskusi kita sama-sama gitu untuk berubah lebih baik di bulan puasa. Iya ya. Ramadan itu kan harusnya kita menjadi orang-orang yang sederhana, karena mengurangi makan, kemudian habis itu mengurangi nafsu, menjaga atau mengontrol nafsu kita gitu. Tapi ternyata nggak, selain food waste itu yang tadi kita ngomongin harusnya makanan itu berkurang ketika Ramadan, itu malah banyak. Ini juga ada pemborosan lain. Misalnya kalau misalnya siang panas nih, kita pagi mandi, siang mandi gitu kan, terus habis itu setelah Ramadan ada Lebaran, itu lebih budgetnya lebih tinggi lagi dibanding saat Ramadan, karena adalah kue, belum baju nih yang beli toples, angpaunya juga kan itu budgetingnya. Tapi gimana menurut fenomena Ramadan ini sampai Lebaran ini, apalagi tadi aku tahu Kak Cynthia itu kan jadi di LWL ya itu, terus sama yang bersaling silang itu kan aku juga kepoin Kakak kalau Kakak nggak beli baju beberapa tahun. Nah ini mungkin kita mau ngomongin Lebaran, karena Lebaran itu kan kita ngomongin baju baru, alhamdulillah, tiba-tiba kayak ini hari raya. Itu kan lagu-lagu anak yang sering kita dengarkan ya. Padahal kalau hadisnya itu Kak, hadisnya itu kita disuruh berpakaian rapi, memakai wangi-wangian. Ini Lebaran nih, kita ngomongin baju yang tadi aku notice dari Kak Cynthia tentang baju baru nih Lebaran. Iya. Jadi mungkin disclaimer ya, dan meluruskan, sebenarnya bukan nggak beli baju lagi sih, tapi aku tuh lagi beberapa tahun ini lagi punya kampanye sendiri namanya belanja baju Lebaran di lemari sendiri. Jadi kalau misalkan biasanya kita belanja baju Lebaran di toko oren, toko ijo ya kan, toko item ya, mall gitu ya. Sekarang coba belanja baju Lebarannya di lemari sendiri. Buka dulu lemarinya gitu kan, karena pasti banyak baju-baju kita yang mungkin kriterianya tuh bisa dipakai untuk Lebaran gitu. Dan esensi Lebaran itu kan kalau
kalau kita tahu gitu ya, seperti yang tadi Ustazah udah sebutkan, adalah memakai baju yang bersih, pakai baju yang rapi, pakai baju yang terbaik, pakai wangi-wangian, tapi nggak disebutin pakai baju baru. Sebenarnya itu kan. Lagu itu sih lagu anak-anak sih. Tapi menurut aku lagunya itu juga Dipotong. didengernya itu sepotong gitu, karena kan baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Tapunya pun nggak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sebenarnya begitu kan bajunya ya. Orang-orang apalagi anak kecil, baju baru kemana lebaran. Nah, sebenarnya ini sih yang perlu dilurusin, bahwa yang namanya baju baru di hari lebaran itu mungkin tradisi aja kali ya, tradisi yang perlu di reevaluasi lagi gitu. Karena kita tuh punya baju-baju yang seharusnya tuh bisa kok dipakai pada saat lebaran itu ya, memenuhi kriteria tadi gitu. Dan jangan lupa untuk menuntaskan tanggung jawabnya. Jangan sampai kita beli baju lebaran untuk dipakai di hari raya yang hari kemenangan, hari suci, ya gak sih? Tapi baju yang kita beli itu abis dipakai udah gak diapa-apain lagi. Itu gimana ya? Maksudnya itu gimana pertanggungjawaban kita atas baju yang katanya alibinya dipakai untuk lebaran gitu, tapi nggak dimanfaatkan semaksimal mungkin hanya untuk memenuhi nafsu kita berbelanja karena kita dapat THR gitu. Jadi maksudnya teman-teman perlu apa ya? Perlu rethinking lagi soal persoalan baju lebaran ini. Dan setahu aku kayaknya bukan cuma baju lebaran sih. Sekarang bukber aja ada dress code-nya, Kak. Iya. Jadi dress code itu yang kita akhirnya iya. kita pinjem sih dress code. Nah, tapi sebenarnya ya ngomongin soal Ramadan, lebaran, bajunya beragam segala macam, selain belanja baju lebaran di lemari sendiri, sebenarnya banyak cara sih sebelum akhirnya mutusin beli baru gitu. Kayak misalnya aku tuh sering banget belanja baju lebaran di lemari mama, di lemari mertua, di lemari ada iparku gitu. Dan itu satu hal yang lumrah aja gitu, nggak kenapa-kenapa. Dan sekarang tuh normal banget untuk menyewa pakaian, bahkan gitu ya, untuk minjem. Dan di bersaling silang kita punya cara tukeran barang bekas kan. Jadi bertukar baju untuk lebaran itu juga sebenarnya nggak apa-apa untuk ngurangin yang namanya overkonsumsi barang baru tadi gitu. Jadi kita nggak produce another fashion waste lagi gitu loh. Karena sampah itu kalau di minimalism gitu, kalau di Life Atlas sendiri kita percaya kalau sebenarnya sampah itu bukan hanya sesuatu yang ada di tempat sampah aja, tapi jangan-jangan dia ada di dalam rumah kita gitu, ada di lemari, ada di laci, ada di sudut-sudut, di gudang-gudang yang sebenarnya kita tahu kita nggak nyaman untuk ngelihatnya, makanya kita taruh di tempat-tempat yang nggak deket sama kita. Karena tubuh kita itu menangkap sinyal-sinyal ketidaknyamanan itu. Makanya kenapa gudang adanya di pojok, kenapa laci-laci, atau kalau kamu buka laci ternyata isinya adalah barang-barang yang tidak berguna, secara naluri ya kita akan masukin barang-barang itu ke dalam laci karena tidak kelihatan. Laci itu gelap, nggak kelihatan kan isinya apa gitu. Jadi mulailah buat punya mindset memaksimalkan apa yang ada, manfaatin apa yang ada. Anak-anak itu tidak akan tahu kalau lebaran harus pakai baju baru kalau orang tuanya nggak ngajarin. Sebenarnya tren baju lebaran di tahun ini dan selamanya adalah baju yang terbaik, yang rapi. Iya, itu yang memang harus bersih, di kan? Itu kan tahu. trennya harusnya. Ya memang kita di sunnah ya untuk memakai pakaian terbaik kita saat lebaran gitu ya, karena itu kan hari raya, kita merayakan gitu. Jadi kita harus dalam posisi yang terbaik, dalam keadaan bersih karena sudah menang, sudah fitri gitu kan. Kemudian harusnya Ramadan ini menjadi titik evaluasi kita untuk menjadi orang yang sederhana gitu, bukan malah jadi tadi perayaan besar-besaran sampai kita melakukan konsumerisme berlebihan gitu ya. Itu dia tadi perbincangan kita di kajian Ummah for Earth, kajian-kajian lingkungan yang dibahas dari sudut pandang nilai-nilai agama. Konten seperti ini akan banyak banget kita publish selama bulan Ramadan. Jadi pastiin sobat lingkungan semuanya nonton dan dapat mengambil hikmahnya. Nah, buat sobat lingkungan yang ingin berkontribusi lebih, kalian juga bisa berdonasi untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan kampanye keadilan iklim. Nah, scan QR di bawah ini di layar atau klik
short link yang ada di kolom deskripsi untuk ikut berdonasi. Bersama aku Ustazah Ananul, sampai bertemu di kajian berikutnya dan selamat mencintai Ibu Bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Thank you. Seru ya kalau ngomongin MBG ya. Kalau ngomongin kebijakan pemerintah emang akhir-akhir ini emang kayak seru banget sih, rame banget. Ada aja gebrakannya tiap hari ya. Ada aja kan. Iya, bangun tidur tuh kayak kaget mulu gitu loh. Kok ada apa ya? Ada lagi gitu kan. Jangan belanja pada saat kita lagi keadaan yang sangat lapar. Kalau bisa di jam-jam segini itu kita udah mikirin mau makan apa. Karena ketika lagi perut keroncongan, kita tuh cenderung tendensinya itu jadinya impulsif. Makanya kenapa pas war takjil semuanya mau kita beli. Nah, atau nih tips aku nih, kalau misalnya mau beli takjil 15 menit sebelum buka. Jadi kita udah kayak apa ya, udahlah beli satu aja. Udah keburu buka gitu. Bisa. Jadi sama kita udah lemes banget Itu lebih ke ilmu mepet ya Kak. Ilmu mepet. Dan kita juga pernah ngecek ya data-data produksi sampah per bulan segala macam, dan memang tendensinya di bulan Ramadan itu meningkat biasanya produksi sampah secara umum ya, yang mana tadi secara volume sampah makanan tuh biasanya bisa 60% bahkan gitu ya. Kan Rasul juga berbuka puasa ya kurma aja dan air putih gitu kan ya. Maksudnya berbukanya dengan kurma gitu, bukan dengan yang manis gitu ya. Kalau yang dengan yang manis akhirnya terjemahannya bisa banyak nih, bisa kolak gitu ya, bisa kue sus gitu ya, bisa macam-macam. Iya gitu ya. Padahal sebenarnya ikan loh Kak. iya, makanya itu kan jadi nge-twist ya. Maksudnya orang-orang jadi ingetnya berbukanya sama itu, padahal maksudnya berbukanya sama kurma. Kalau nggak ada kurma air putih cukup gitu kan ya. Jangan belanja pada saat kita lagi keadaan yang sangat lapar. Jadi kan proses atau stage kelaparan tuh kan ada ya. Stage kelaparan tuh kan kayak misalkan nih lagi jam-jam segini sih masih medium lah ya nggak sih, masih bisa lah ya. Kalau bisa di jam-jam segini itu kita udah mikirin mau makan apa nanti di buka puasa. Jadi jangan dipikirinnya itu jam 4, jam 5 sore. Karena itu di jam kita tuh lagi lapar-laparnya perut keroncongan gitu loh. Karena ketika lagi perut keroncongan, kita tuh cenderung tendensinya itu jadinya impulsif. Makanya kenapa pas war takjil semuanya mau kita beli. Nah, atau nih tips aku nih, kalau misalnya mau beli takjil 15 menit sebelum buka. Jadi kita udah kayak apa ya, udahlah beli satu aja. Udah keburu buka gitu. Bisa. Jadi sama kita udah lemes banget. Itu lebih ke ilmu mepet ya Kak. Ilmu mepet yang ada aja lah, udah dikit. Dan kita juga pernah ngecek ya data-data produksi sampah per bulan segala macam, dan memang tendensinya di bulan Ramadan itu meningkat biasanya produksi sampah secara umum ya, yang mana tadi secara volume sampah makanan tuh biasanya bisa 60% bahkan gitu ya. Kan Rasul juga berbuka puasa ya kurma aja dan air putih gitu kan ya. Maksudnya berbukanya dengan kurma gitu, bukan dengan yang manis gitu ya. Kalau yang dengan yang manis akhirnya terjemahannya bisa banyak nih, bisa kolak gitu ya, bisa kue sus gitu ya, bisa macam-macam. Iya gitu ya. Padahal sebenarnya ikan loh Kak. iya, makanya itu kan jadi nge-twist ya. Maksudnya orang-orang jadi ingetnya berbukanya sama itu, padahal maksudnya berbukanya sama kurma. Kalau nggak ada kurma air putih cukup gitu kan ya.